Teman-teman, saya mau cerita. Kira-kira 25 September 1995, saya mengalami kecelakaan. Di mana waktu itu, ya isinya cuma mengalami kecelakaan biasa. Saya berdua dengan teman saya, terus mobilnya hancur, saya 21 hari koma, dan teman saya 4,5 tahun koma. Sebelum kecelakaan, saya mempunyai tabungan ya 50 juta, mempunyai handphone waktu itu masih baru-barunya handphone, mempunyai mobil yang dipakai kecelakaan. Tapi setelah 21 hari koma, saya sadar, jangankan punya, untuk keluar rumah sakit aja, minus 10 juta rekeningnya. Pada kecelakaan itu, sampai saat ini saya nggak ingat, saya yang setir atau teman saya yang setir. Tapi karena dilihat lukanya ya barangkali ya, karena saya kan waktu itu ini patah, tulang sini patah, telinga saya lepas, kepala saya bengkak, gegar otak. Sedangkan teman saya hanya luka sedikit di pelipis sini. Berarti kemungkinan besar saya yang setir. Tapi karena saya ditemukan di jok belakang, maka di laporan polisi ditulis bahwa teman saya yang setir, dia ditemukan di jok depan, saya penumpangnya. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu. Ceritanya Gusti Allah bikin skenario tabrakanmu, saya nggak ingat sama sekali, nggak ingat sama sekali. Kalau harddisk ada blanknya, ada klaster yang rusak itu, apa namanya itu. Nah, kata teman saya, yang teman yang lain yang mengalami koma juga, rupanya setiap orang itu cerita komanya beda-beda, kisahnya beda-beda. Kalau saya waktu itu, saya berasa seperti ditidurkan biasa aja, badan saya berasa utuh, gak ada lukanya, semua pakaian saya putih bersih semua, ditidurkan di tempat tidur yang sangat lembut, sangat luas ruangannya, semuanya ada kelambu, kabut semua putih. Nah, lucunya, anehnya, saya mikir waktu itu, ini kalau seharian di sini nanti lapar saya, atau pipisnya di mana kalau ada WC-nya? Nggak ada itu. Pokoknya semuanya serba putih. Terus setiap pagi ada makhluk yang besar itu, ganteng, besar, bajunya putih-putih, ada sayapnya. Bangunin saya, memindahkan ke kamar sebelah, yang sebetulnya juga sama aja, putih juga. Cuman kok kayak ada layarnya gitu, ada layar video apa bioskop gitu, dalam bioskop. Nah, setiap pagi saya selalu dia bangunkan, dibawa ke ruangan itu, kemudian nonton semua adegan film yang ada di situ. Lucunya, yang main itu saya. Dari zaman saya TK kecil sampai saya dewasa. Dan episodenya itu stabil. Selalu kejadian-kejadian yang menyakitkan perasaan saya. Misalnya nih, ada teman SD saya, dulu pernah mukul saya. Wah, itu muncul di bioskop itu. Sehingga apa? Yang timbul kan kebencian toh. Ingat teman SD itu kan terus benci kan. Terus tetangga saya, mungkin ada yang dulu ngambil mangga, terus di situ muncul ngambil mangga. Jadi ingat kita benci. Terus ada siapapun, bahkan lagi berantem sama SD kita pun muncul di situ. Sehingga yang terjadi, semua kebencian itu ngumpul dari satu. Sehingga pada waktu saya sadar, bangun dari koma, saya amnesia. Saya tidak ingat siapapun termasuk anak dan istri saya. Saya nggak ingat satu pun teman saya. Yang saya ingat hanya bapak dan ibu. Orang tua tetap ingat saya. Tapi lainnya saya nggak ada ingat. Yang saya ingat, yang saya tahu hanya wajah-wajah yang saya tidak kenal namanya, tapi saya ingat perbuatannya. Oh, yang ini pernah mukul saya, berarti.
Oh, yang ini pernah marahin saya. Oh, yang ini utang nggak bayar. Demikian banyaknya. Sehingga yang ada waktu itu adalah kebencian. Anehnya, setiap pagi, makhluk itu membangunkan saya, membawa ke ruangan sebelah. Dan melalui pintu yang sangat besar. Pintunya besar sekali. Nah, lucunya lagi. Sekian puluh tahun kemudian setelah saya menjalankan yang pertama kali haji, baru ngerti, kok pintunya mirip waktu saya mimpi itu. Ukurannya seperti apa? Pintunya Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya nggak ngerti itu. Dulu yang bikin Masjid Nabawi atau Masjidil Haram pernah mimpi seperti saya, terus bikin pintu sebesar itu, atau walau alam, bingung. Hanya bapak dan ibu saya aja yang saya ingat. Anak istri pun saya lupa. Bahkan saya lahir di mana, rumah saya di mana, saya tidak ingat sama sekali. Kalaupun katanya saya lahir di Jogja, rumah saya dimanapun saya nggak tahu. Seperti apa rumah bapak ibu saya itu saya nggak tahu. Anehnya, setelah sekian bulan saya diajak pulang ke Jogja, begitu pesawat landing di Adi Cipto, gitu, semua memori tentang Jogja kumpul kembali. Tapi saya tetap belum ingat teman-teman saya. Sehingga saya harus satu persatu membuka buku telepon. Dulu belum pakai handphone yang ini ya. Saya baru punya satu handphone, mungkin di Jogja juga baru ada 2 atau 3 orang yang punya handphone. Jadi masih mengandalkan buku telepon. Saya masih buka buku telepon, oh si Amir. Saya selalu ingat, Amir ini siapa ya? Kayak apa ya? Orangnya gimana ya? Nah, saya berusaha mengingatkan. Kalau ingat satu, seluruh memori tentang Amir masuk semua. Bukan si Budi. Sopo Budi ya? Terus demikian. Semakin pelan-pelan per hari tambah banyak. Jadi kira-kira saya memerlukan waktu 4 bulanan. Untuk apa? Satu, mengingat-ingat kolega-kolega saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya. Yang kedua, bersamaan dengan itu, saya berusaha menghilangkan rasa benci saya pada teman-teman kolega saya semua. Karena apa? Yang ingat kebenciannya, bukan namanya, bukan identitasnya. Caranya gimana? Ya saya berusaha tekan aja. Saya berusaha tekan semaksimal mungkin. Kalau misalkan saya ingat si Budi, dulu pernah mukul saya tekan perasaan marah itu, saya tekan perasaan benci itu, sampai dengar omongan Budi, saya nggak emosi lagi. Nah, demikian juga istri kita, pasangan kita. Dalam perjalanan perkawinan kita itu kan pasti ada kan, gesekan, bahagia ya ada, gesekan yang ada. Tapi kalau setiap hari yang dimunculkan gesekan kan yang muncul akhirnya kebencian kan? Nah, saya tekan semaksimal mungkin. Jadi dulu itu begini, kalau saya bangun tidur, yang dilihat istri saya, itu mesti langsung asem. Ini dulu kan begini. Lihat anak saya, ini anak kecil ngerepotin, ngobrol terus malam teriak-teriak, nangis, bikin susah tidur. Buka pintu lihat pembantu, ini pernah mecahin piring ini. Nggak pernah ngomong dulu pernah mecahin piring. Atau keluar lagi lihat tetangga, asem, utang bayar, malah ngomongin saya di belakang macam-macam. Jadi intinya semua kebencian. Lah anehnya, setelah 4 bulan saya berusaha menekan itu. Suatu pagi saya lihat istri saya kok saya nggak marah. Anak saya nggak marah. Saya keluar lihat pembantu lagi nyapu. Loh, kok saya nggak marah, nggak emosi lagi. Saya lari keluar. Lihat tetangga saya yang paling mangkel. Lihat tuh, loh, kok nggak mangkel sama dia saya. Satu langkah ke depan. Lihat tetangga saya yang mangkel nomor 2. Loh, ketemu itu saya nggak marah. Padahal biasanya saya itu selalu dibayangin dengan dia itu jupuk rokok nggak pernah bayar loh. Jupuk rokok, ngentek rokok saya terus, mangkel banget saya. Ini enggak.
Tapi apa? Rupanya pagi itu Allah telah meriset, telah apa? Kalau di komputer itu reboot ya, di riset ulang. Sehingga saya pagi itu ya memang udah susah marah. Alhamdulillah sampai sekarang ya saya suka nggak jarang marah saya, insya Allah. Tapi diikuti dengan apa? Dulu saya sebelum kejadian kecelakaan itu isinya cuma emosian, marah. Kalau kerja berangkat pagi pulang malam, ya kan? Nggak tahu kenapa. Setelah pagi itu Allah telah meriset pemikiran kita. Karena saya berusaha memaafkan, saya berusaha menekan kemarahan, saya berusaha mengikhlaskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan setelah 4 bulan, Allah kasih saya riset ulang. Saya gampang mengikhlaskan, saya gampang memaafkan, dan saya bingung nih. Kalau dihapusin, guyang-guyur. Sosok mantul loh saya itu sama saya sendiri itu. Mau jelas kehapusan malah senging. Jadi setelah kejadian kecelakaan itu, saya mengalami perubahan drastis. Dari yang biasanya emosian, yang biasanya kalau kerja, kalau orang Jawa bilang ngongso, ngotot, mirip-mirip mendekati ke arah serakah ya, menonyok gitu. Terus setelah kejadian 4 bulan itu, saya melakukan kemarahan itu, dan Allah meriset otak saya itu. Saya menjadi bekerja ya sama apa-apa aja. Dan saya meyakini Allah pasti sudah menjatah rezeki kita masing-masing. Nggak perlu ngotot-ngototan dalam hal bekerja. Bukan berarti kita lembek dan menyerah, enggak. Rupanya faktor ikhlas, faktor memaafkan, faktor menekan kemarahan itu bisa mengubah perilaku kita. Bahkan kalau teman-teman SMP, SMA, kuliah, atau masa-masa saya kerja sebelum kecelakaan nggak pernah ketemu sama saya sekarang, terus sekarang ketemu, itu kalimat yang pertama biasa diucapkan, "Terus saya kok jaim, sudah jaim loh, udah gemuk gini mau jaim."